mencoba Kajati ini, Pak Kajati Jabar, Pak Asep ini mencoba untuk digital dikedepankan. Tapi aspek humanisnya dibalanskan gitu. Hati nurani. Gitu. Hati nurani. Karena kalau kita serta-merta ngambil digital, tetap salah ini keputusannya kan. Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa. Kita ketemu kembali di podcast AA Jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hari ini kami kedatangan tamu praktisi media dari Transcorp. Benar Pak ya? Transmedia, mohon izin. Dengan Pak Latif Harnoko, Direktur Operasional Transmedia Pak. Jadi sengaja kami berbincang dengan Pak Latif Harnoko karena memang bagaimanapun media adalah bagian dari pengembangan kejaksaan untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, kan begitu Pak ya? Betul. Dengan Bapak Kajati, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini tamu istimewa ini sekarang. Tamu istimewa Pak ya, tamu istimewa. Dan kita sudah keliling kantor kan Pak ya? Udah ngelihat kantor dengan Pak Latif Harnoko. Saya panggilnya Pak Noko Pak ya? Enggak. Ya. Gimana Pak Noko setelah keliling kantor tadi, apa yang menjadi ini penilaian Bapak gitu? Nah, ini jawabannya nggak janjian sama Pak Kajati ya? Karena kan langsung Pak ya? Langsung. Saya tadinya nggak nyangka ini Kajati jadi Kejaksaan Tinggi karena suasananya punten bisa. Siap. Orang kalau mendengar bunder-bunder dibawa kejaksaan itu takut. Ini kayaknya aman aja. Gitu. Saya duduk di atas, perasaan ngobrol juga jangan-jangan kalau ada tidak apa ya. Ini strategi yang bagus saya rasa dengan Pak Kajati. Bukan karena Pak Kajati di sebelah saya, tapi ada aspek psikologis. Ketika kita dalam sebuah komunikasi dan dibawa vibrance yang lebih rileks, itu segala sesuatunya akan bisa keluar. Daripada kalau kita di bawah vibrance yang serius, dia sudah defense dulu. Benar. Mungkin Pak Kajati ini udah filosofinya Pak, psikologinya dimainkan gitu. Betul. Jadi saya lihat hampir keliling luar biasa. Surprise transformasi digitalnya juga tidak, Pak Kajati tidak seperti apa yang saya pikirkan, masih kuno. Ternyata transformasi digitalnya semua bisa termonitor dengan jelas. Kasus di setiap Kajari bisa diketahui, betul. Kan, jadi bisa plotting ke jaksa-jaksa yang pas untuk menangani kasus tersebut. Saya rasa luar biasa Pak Kajati, luar biasa. Di luar dugaan saya ya. TransTV juga kalah sebenarnya. Transmedia kalah. Jadi mohon izin Pak Noko ya, memang Pak Noko kalau di kegiatan sehari-hari kan maksudnya di Transmedia kan gitu Pak Noko. Pak Noko juga bisa melihat bagaimana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lah lebih khususnya menghandle pemberitaan-pemberitaan khususnya apa yang di wilayah hukum kita. Gimana menurut Pak Noko? Karena Pak Noko kan di Direktur Operasional Transmedia itu membawahi, kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi Pak ya, Trans TV, CNN, CNBC, Detikcom, Detik Network. Detik Network, Trans 7 ada juga di situ. Trans 7 juga di situ. Banyak benar dia. ada yang lain-lain. Jadi di Transmedia itu kebetulan saya kalau di Trans TV, karena saya kan lahir di Trans TV ini. Makanya saya selalu kalau ditanya kartu nama ini kartu nama Trans TV karena saya lahir di Trans TV. Gitu. Jadi saya 21 tahun Trans TV, saya dulunya sebagai HR, jadi banyak lingkungan psikologi, makanya saya jelaskan tadi bagaimana Pak Kajati ini memberikan vibrance yang berbeda dalam sebuah gedung di Kajati yang tanda kutip orang takut. Kalau sini saya nyantai-nyantai aja gitu kan. Biasa ada aura ya Pak ya. Saya punten bisa nih kalau saya ini punten bisa saya karena orang kan ngadepin takut gitu ya. Ternyata tidak seperti apa yang saya duga gitu. Terus saya di Trans TV, di CNN. Kalau Trans 7 itu kan 45% saham dari Kompas, 55% saham daripada Pak Heru. CNN 100% Pak Heru. Terus ada CNBC lebih ke bisnis, kan? Terus ada Detikcom. Terus ada Transsosial, ada Transmedia Sosial. Transmedia Sosial itu yang kayak bagaimana
point of view-nya orang netizen terhadap ya kita bisa analisa banyak. Nanti saya akan ngasih analisa untuk kajian di Jabar. Betul. Nah, bagaimana gitu. Terus ada Hai Bunda. Nah, kalau di MS saya sebagai direktur utama. Kalau di Telkom saya jadi direktur keuangan dan operasional. Saya nggak kebayang Pak gimana multitask. Kalau Hai Bunda saya sebagai komisaris utama. Kalau di Female Lady saya direktur utama juga. Gitu. Iya. Jadi platformnya across the board. Saya tanya ke kawan Detik tadi Pak Latif Harnoko ini jabatannya banyak Pak. Tapi gajinya tetap satu Pak. Nah, iya makanya. Jadi berapa tahun itu Pak? Saya baru 21 tahun. 21 tahun, waduh. Jadi jangan bilang sudah 21 tahun. Baru ya, baru. Jadi kalau 21 tahun baru itu namanya selalu pernah punya opini ke depan. Siap, betul. Jadi Pak, ini gimana Pak? Bapak kan bisa menilai ini banyak di media. Bagaimana kejaksaan ke depan? Bagaimana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lah gitu Pak ya? Kalau saya ngelihat penanganan kasus sekarang ini agak lumayan terbuka saya lihat. Jadi masyarakat itu tahu dengan jelas informasinya gitu kan. Apalagi sekarang kami selalu dapat update nih Pak. Dapat update dari dulu Kapus Penkumnya Pak Leo terus sudah update tentang rilis press release gitu kan. Jadi itu mendapat insight. Nah, ini kan kalau saya dari Transmedia Sosial saya punya analisa waktu dulu saya pernah kasihkan bahwa kejaksaan itu lebih dikenal dengan kejaksaannya, nggak pernah dengan kasusnya. Jadi orang tahu kejaksaannya, di departemennya, gitu orang takut, orang apa. Nah itu seperti itu yang saya analisa itu kurang lebih berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya pernah kasih. Nah kalau sekarang sudah mulai ada insight dari netizen ini memberikan insight. Kejaksaan bagaimana, itu saya rasa sesuatu yang bagus sehingga sebagai alat mengontrol ya. Kita kan perlu juga public control kan. Betul Pak. Buat ini, saya rasa ini bagus. Apalagi di program kami ada namanya Jaksa Menyapa. Iya betul, Jaksa Menyapa juga Pak. Iya. Itu juga ini. Sebenarnya menarik sih kalau saya lihat. Penanganannya sangat luar biasa, apalagi restorasi justice yang saya sudah baru dengar tahun lalu ngobrol-ngobrol lagi launching pertama di Aceh di Aceh itu saya ngelihat langkah yang luar biasa. Bagaimana menangani suatu masalah yang dicari adalah sebuah akar masalah dan dari akar masalah itu diberikan sebuah solusi. Saya rasa itu saya rasa mudah-mudahan kejaksaan image baru ini menjadi barokah. Alhamdulillah. Gitu saya lihat. Kalau menurut Pak Kajati gimana Pak? Sekarang kan ya saya paham sekali Bapak pengen kantor smart office Pak. Pengen untuk bisa paperless dan kita itu benar-benar terbuka dan membumi di masyarakat kan begitu Pak ya. Sekarang ya alhamdulillah kita dapat masukan dari Pak Noko juga kan gitu Pak. Gimana Pak kira-kira? Jadi saya berpikir bahwa apalagi di era digital sekarang ini itu bahwa keterbukaan muncul keniscayaan, bahkan kebutuhan. Jadi betul Pak Noko sampaikan hari, kita tidak bisa bekerja dalam ruang tertutup, karena hukum itu pada prinsipnya bekerja dalam dinamika sosial. Kita bekerja di masyarakat. Bagaimana masyarakat kemudian mau dekat dengan kita kalau kita tertutup gitu. Nah salah satu tadi dengan media ini meningkatkan kolaborasi sinergitas. Artinya itu harus bersiap juga gitu. Untuk menyambut itu semua. Dalam artian bahwa kita bagaimana mengembangkan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Bagaimana kita juga memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Bagaimana juga kita bisa memprogramkan, menyampaikan program kita kepada masyarakat secara lebih utuh. Sehingga mereka tahu dan tentu ada umpan baliknya. Nah, bagaimana umpan balik itu? Yang menciptakan sesuatu yang angker tadi. Sesuatu yang kita buat nyaman gitu. Betul, Pak. Karena dengan nyaman pasti ada feedbacknya dia. Saya bilang sama semua teman-teman, silakan kritik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena kami ini bukan sempurna, tapi kami akan berusaha untuk bersempurna. Untuk lebih baik lagi dari waktu Pak. Saat ini kami suatu kehormatan nih ketemu media yang luar biasa nasional nih. Betul Pak. Yang tadi banyak memberikan masukan buat kami. Dari segi mungkin aplikasi tadi, bagaimana kami juga tadi disampaikan tentang sistem IT kami dan seterusnya.
Dan bahkan tadi Pak Noko sudah menyampaikan juga, anak-anak kita, staf-staf kita akan dididik dalam bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih ini Pak ya, bisa amin. mengupgrade pengetahuan kan di kehumasan, teknis kamera dan sebagainya. Mending kita langsung kepada ahlinya Pak. Iya. Jadi jangan ngambil porsi ahlinya. Betul. Berikan kepada ahlinya untuk betul, ngajarin. berikan kepada ahlinya. Iya. Nah, satu lagi restoratif justice Pak. Apresiasi dari Pak Noko kan dari Transmedia, diapresiasi. Gimana Pak selanjutnya nanti? Ini khususnya di Jawa Barat Pak rencana kita. Jadi saya melihat kadang-kadang kan sudah banyak kita lakukan. Ya. Garut lah, Cimahi lah, kemudian Depok, teman-teman Bogor, yang sebenarnya banyak menyentuh pada masyarakat. Tapi kadang-kadang belum sampai pesan itu. Gitu. Sehingga seringkali perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh akhirnya terus bergulir terus ya, bahkan menjadi viral dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah ngomong dengan Pak Noko bikin program yang kolaboratif bersama. Kita buat semacam penerangan hukum pada masyarakat, tapi tidak menggurui, tidak kemudian mendoktrinasi, tapi memberikan edukasi kesadaran pada masyarakat bahwa hukum yang tertinggi adalah musyawarah mufakat. Iya. Pancasila loh itu. Iya betul Pak. Apa itu musyawarah mufakat? Ya justice. Ada di Peraturan Jaksa Agung atau Peraturan Jaksa Nomor 15/2021. Intinya itu. Iya Pak. Sehingga kita bagaimana menciptakan tidak hanya keadilan, kepastian kemampanan, tapi perdamaian. Ini yang paling sering kita lupakan. Jadi hukum itu kadang-kadang pada 3 tujuan itu, kepastian, keadilan, kemampanan. Padahal ada satu lagi. Kita mendamaikan, membuat masyarakat kemudian semakin nyaman hidupnya dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Menarik Pak. Kata-kata damai itu memang sebenarnya berasal dari cikal bakal dari adat istiadat kita sendiri atau gimana Pak ya? Jadi kalau saya membaca beberapa teori tentang teori-teori restoratif justice yang memang beberapa ilmuwan Barat ya, Wattjert misalnya sekarang, Brian White segala macam. Itu ternyata Pak Noko penelitiannya di Indonesia Pak. Oh gitu ya Pak. Malah penelitiannya di Indonesia. Pada budaya-budaya lokal di Padang, budaya lokal kemudian di Sunda, Kalimantan, itu kemudian kembangkan. Ternyata hukum yang sebenarnya ideal itu seperti yang sekarang ini di Praktek Kejaksaan Agung ini, mengembangkan kearifan lokal itu. Nah, kami membuat tadi Pak, ada rumah-rumah adiaksa, ada rumah film adiaksa, ada kemudian rumah aman simpati adiaksa. Maka kami juga melihat juga tidak hanya kearifan lokal, tapi juga muatan-muatan yang berdimensi religi. Kami buat dari rumah tahfiz adiaksa. Salah satu itu. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya muatan lokal itu akan menjadi penyemangat sekaligus juga penguat dalam penegakan hukum secara komprehensif. Betul Pak. Selain kita juga meninggalkan stigma Pak ya. Jangan sampai menimbulkan stigma dan sebagainya. Betul. Jadi saya kembali ke Pak Noko. Pak Noko, kira-kira kita apa nih pesan-pesan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat khususnya dalam era digital ini? Malah kita tantangannya semakin besar, keterbukaan semakin jelas. Kita kalau menurut Pak Kajati kita ini seperti hidup di akuarium. Semua orang bisa menilai kita. Gimana Pak kira-kira Pak? Betul. Kalau dari mungkin saya banyak keterbatasan, tapi saya coba bicara komprehensif saja. Saya melihat digital adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi kan. Kalau saya lihat ini Kejaksaan sudah melakukan, Kajati khususnya Kajati Jawa Barat sudah melakukan transformasi digital yang saya katakan di luar ekspektasi saya. Betul. Kalau ada kekurangan namanya digital ya berkembang. Ada proses. Ada proses gitu. Tapi saya ngelihat Pak Kajati udah diskusi sampai udah kerjasama dengan Pemda, beberapa Pemda sampai laporan pendapatan bisa ketahuan gitu kan. Jadi bisa sebagai insight yang sangat luar biasa. Kalau saya ngelihat walaupun digital ini bertransformasi, tapi saya salut juga. Ternyata Kejaksaan melakukan sebuah proses yang lebih dalam lagi, maksud saya digital biasa ngambil keputusan, tapi di sini ternyata ada restoratif justice. Jadi aspek humannya masih bermain. Betul, jadi mencoba membalas antara sebuah digitalisasi dengan aspek humansnya itu dibalance gitu. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya kan kalau di kami misalnya di media itu punya idealisme, tapi kami punya bisnis. Bagaimana kami bisa membalance antara idealisme dengan bisnis? Nah, kalau ini kan mencoba Kajati ini, Pak Kajati Jabar, Pak Asep ini mencoba untuk digital dikedepankan,
tapi aspek humanisnya dibalanskan gitu. Hati nurani. Hati nurani. Karena kalau kita serta-merta ngambil digital, tetap salah ini keputusannya. Benar Pak, benar. Gitu. Jadi saya rasa ini luar biasa bagaimana membalans ke depannya, membalans apa. Kalau hati nurani dikedepankan nggak bisa juga kan ya Pak. Harus ada yang ini. Jadi emang harus bisa membalans ada keputusan secara digital dan keputusan secara hati nurani ini harus bisa equal balance. Gitu. Ini mengenai Transmedia nih Pak, kira-kira Transmedia nih pengembangannya apa di Jawa Barat nih untuk kondisi saat ini Pak? Transmedia nih alhamdulillah besok. Makanya saya lagi soal mau ke Pak Kajati ini mau ngundang untuk pembukaan Biro Detik Network. Di sini kita mau buka tujuannya adalah agar kita punya, karena kan kearifan lokal ini sangat banyak sebenarnya. Detik ini banyak terpusat berita pusat, berita nasional. Sedangkan yang kecil-kecil tadi saya baru tahu kasus yang contoh yang tadi kampung film terus saya Adiaksa, terus ada yang di Purwakarta. Saya rasa itu kan kearifan lokal yang baik di mana masyarakat Indonesia harus tahu. Kurikulum anti korupsi Pak. Kurikulum anti korupsi. Itu saya juga sesuatu yang saya bilang luar biasa nih, saya bilang itu luar biasa gitu. Nah itu maksud saya, itu kan sesuatu yang bisa diangkat kearifan lokal yang dibuat oleh putra lokal atau ultra lokal lah. Ultra lokal atau putra lokal. Jadi benar-benar dibuat oleh dari Jawa Barat sendiri sebagai inisiatif yang akan bisa menjadikan sebagai barometer untuk nasional. Kalau saya melihatnya kayak gitu sih. Saya rasa baru sampai kejaksaan aja inisiatifnya sudah banyak. Jadi catatan kami kayaknya nanti Detik Jabar banyaknya tentang kejaksaan semuanya. Biro. Jadi sekarang ini ada Biro Detik Jabar. Biro Detik Jabar yang akan mengelola ini. Jadi kami memang berbeda. Kenapa? Karena kami mengelola karyawannya karyawan Detik. Jadi kami tidak terafiliasi dengan .com daerah gitu. Jadi 100% Detik gitu. Jadi tidak misalnya saya berafiliasi dengan misalnya .com Majalengka, .com mana, nggak ada. Ini ya karyawan, saya taruh karyawan di Majalengka, karyawan di Cirebon saya taruh. Konsekuensinya seperti itu. Mudah-mudahan makin berkembang Pak ya. Mudah-mudahan makin berkembang, mengakibatkan inisiatif-inisiatif baik di Jawa Barat akan bisa membangun secara nasional. Baik gitu Pak. aja. Ini terakhir Pak. 3 kata Pak ya untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 3 kata. 3 kata Pak. Kalau saya ngelihat yang pertama pasti saya bilang Awesam. Ya. Gitu kan. Awesam. Terus yang kedua adalah digitalisasi. Ya. Yang ketiga adalah hati nurani. Saya nggak tahu apakah karena Pak Kajatinya ini Ustadz ya. Saya juga nggak tahu. Setahu saya Pak Kajatinya Ustadz ini. Siap Pak. Iya Pak dari Tasik. Baik Pak. Pak Noko sebelum itu. Siap Pak. Podcast disebut AA. AA ini juga punya filosofi Pak. Jadi samping A itu adalah nama panggilan untuk laki-laki, laki-laki Sunda itu. Siap. Ini juga punya akronim Pak. Ya itu dari akuntabel dan kemudian amanah. Betul. Jadi saya bilang kalau kita sudah diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan terus amanah. Siap Pak. Amanah salah satunya adalah kita terbuka. Karena semakin kita terbuka, semakin kita kemudian juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat, akan semakin sempit celah-celah penyimpangan. Siap. Dengan kemudian semakin terbuka, kita bisa akan mempertanggungjawabkan amanah tanggung jawab jabatan kita. Siap. Amin. Ini Ajaksa. Podcast Ajaksa. Sama akuntabel. Siap. Keren. Ini susah nih kalau dia judulnya amanah sama accountable. Berat. Dua huruf tapi berat meaningnya. Kalau saya megang ini belum tentu siap. Kita berusaha untuk gitu ya. Berusaha. Luar biasa. Baik. Oke, mungkin gitu aja Pak Noko. Terima kasih. Ini kesempatan yang jarang sekali bagi kami untuk bisa menghadirkan praktisi media, apalagi media besar seperti Transmedia Pak di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Amin. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Noko, makasih Pak Kajati. Dan Ajaksa berakhir di sini. Ketemu lagi di kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.